Selamat pagi Mams. Jadi di video kali ini aku mau buat video tentang bumbu dasar ya Mams. Nah, karena ada beberapa Mams yang request aku buat stok bumbu dasar biasanya kayak gimana, jadi aku tunjukin untuk step by stepnya ya Mams. Nah, jadi di sini aku udah siapin 500 gram bawang merah dan 250 gram bawang putih ya Mams. Jadi sebelumnya udah aku bersihin ya Mams. Untuk bawangnya itu aku halusin pakai blender aja ya Mams. Nah, karena kali ini aku buatnya lumayan banyak, jadi untuk blendernya 2 kali ya Mam, bertahap. Dan di sini aku tambahin sedikit air supaya kerja blendernya nggak terlalu berat ya Mams. Jadi untuk bumbu-bumbunya kita halusin dulu. Nah, setelah itu kita sisihin dulu ya Mams. Dan kali ini aku cuman buat 2 bumbu dasar gitu ya Mams. Jadi untuk bumbu dasar putih dan bumbu dasar kuning. Jadi untuk bumbu dasar itu memudahkan banget ya Mams, untuk kita yang nggak sempet ribet masak, itu bisa menghemat waktu gitu. Nah, di sini aku tambahin sedikit kemiri juga. Jadi kemirinya tadi kurang lebih ada 10 biji gitu ya Mams, dan aku tambahin sedikit air juga. Oke, lanjut. Kalau misalkan semua bumbunya udah ngeblend, itu kita sisihin lagi ya Mams. Jadi nanti kita tumis. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan airnya itu agak banyak, karena kan itu untuk bantu blender gitu ya Mams. Jadi biasanya ada yang pakai minyak, cuman kali ini aku pakai air karena aku mau mengurangi minyak gitu Mams. Nah, selain itu aku juga siapin untuk tomat, ada sedikit kunyit, ada sedikit kencur juga, dan sedikit jahe. Nanti aku mau pakai buat bumbu dasar kuningnya Mams. Jadi sambil nunggu bumbunya ditumis, itu aku mau halusin untuk tambahan bumbu dasar kuningnya Mams. Nah, kalau misalkan Mams pengen stok untuk bumbu dasar merah, itu untuk cabai merahnya boleh ditambahin lagi. Cuman karena aku punya cuma dikit, jadi ya udah aku pakainya cuma sedikit. Nah, di sini kalau misalkan sudah agak menyusut untuk airnya, Mams bisa tambahin sedikit minyak goreng gitu ya Mams. Kalau misalkan bumbunya sudah harum, kita pisah dulu. Di sini aku mau pisah untuk bumbu dasar putih. Aku sisihinnya nggak terlalu banyak karena biasanya itu jarang kepake ya Mams. Dan lanjut, aku mau buat untuk bumbu dasar kuningnya Mams. Jadi kita aduk-aduk untuk tambahan bumbunya yang tadi. Kita aduk-aduk lagi sampai airnya menyusut lagi ya Mams. Nah, kalau misalkan airnya sudah menyusut, kembali kita tambahin minyak goreng ya Mams. Kalau misalkan sudah harum, baru kita tempatin ke tempat, boleh dipakein tempat kaca atau food container gitu ya Mams. Jadi yang penting itu kedap udara. Jadi untuk bumbu dasarnya ini bisa tahan 2 bulanan gitu sih Mams. Jadi bisa menghemat kita, nggak perlu beli bumbu dapur lagi setiap kali belanja mingguan gitu Mams. Jadi kan lumayan irit ya Mams. Nah, jadi untuk bumbu dasar kuningnya ini bisa dipakai untuk semua jenis masakan ya Mams. Kalau misalkan Mams mau buat menu yang berkuah, biasanya kayak ayam atau misalkan sayur yang lainnya, itu nanti bisa ditambahin daun salam, serai atau lengkuas gitu Mams. Jadi kan lebih simpel ya Mams. Nah, jadi ini udah aku tempatin gitu. Untuk bumbu dasar kuningnya jadinya lumayan banyak. Gampang banget kan Mams? Jadi bisa dicoba di rumah ya Mams. Lanjut di keesokan paginya ya Mams. Jadi untuk kali ini aku mau share untuk menu kesiangan lagi. Tetap pakai bumbu dasar yang udah kita buat kemarin. Jadi tadinya untuk video stok bumbu dasar gitu mau aku tambahin dengan video aku buat stok nugget gitu ya Mams untuk di kulkas. Cuman karena aku nggak sanggup, udah capek banget, jadi ya udah. Di sini aku mau masak sayur sop gitu ya Mams. Jadi kita siapin dulu untuk bahan-bahannya. Di sini aku cuman pakai kubis, pakai wortel, dan nanti sedikit jagung juga ya Mams. Selain itu aku juga mau buat ayam tepung gitu. Jadi untuk ayamnya aku iris-iris kecil aja. Jadi untuk ayamnya ini rencananya tadinya mau aku buat nugget gitu ya Mams, cuman karena moodnya nggak
kekumpul terus, jadi ya udah deh, buat nuggetnya lain kali aja mams. Jadi untuk ayamnya kita potong-potong dulu. Setelah itu kita siapin untuk tepungnya ya mams. Di sini aku pakai 4 sendok makan untuk tepung bumbu. Ini aku pakai yang instan. Kalau misalkan mams mau pakai tepung terigu juga bisa. Nanti tinggal ditambahin garam, kaldu jamur, dan merica gitu ya mams. Jadi untuk tepungnya aku pakein sedikit air dan airnya aku tuang bertahap gitu mams. Aku tambahin juga 1 butir telur ya mams. Jadi supaya ayamnya lebih crispy, sebenarnya setelah adonan ini mams bisa masukin lagi untuk ayamnya itu ke adonan kering gitu ya mams. Cuman karena udah nggak keburu, jadi aku pakainya ini aja. Setelah itu kita campurkan dulu untuk ayam dan adonannya. Nanti kita diamkan beberapa saat ya mams supaya bumbunya sedikit meresap. Dan seperti biasa, kalau misalkan aku kesiangan, itu 2 tungku pasti kepake semua ya mams. Jadi aku mau buat sup dulu. Ini pakai bumbu dasar putih. Aku pakainya sedikit aja. Ini ditumis-tumis sebentar ya mams. Jadi karena bumbu dasarnya udah matang, jadi cukup kita tumis-tumis sebentar. Setelah itu aku mau tambahin air. Untuk airnya sesuai selera ya mams. Setelah itu aku mau tambahin wortel dulu, karena wortel kan lumayan lama untuk matangnya ya mams. Lalu aku tambahin juga jagung. Sambil nunggu sayurnya mendidih, aku siapin minyak untuk goreng ayamnya juga ya mams. Balik dulu ke sayur, aku mau tambahin kubisnya karena sayurnya udah mendidih. Jadi untuk kubisnya nggak usah dimasak terlalu lama ya mams. Lanjut kita tambahin garam, penyedap, dan sedikit lada ya mams. Kita aduk-aduk sebentar. Dan yang terakhir aku tambahin sedikit seledri dan daun bawang ya mams. Kalau misalkan mams punya bawang goreng, boleh ditaburin juga. Nah jadi udah matang untuk menu pertama kita. Jadi gampang banget kan mams, menghemat waktu banget kalau misalkan kita punya stok bumbu dasar gitu. Oke, kita lanjut ke ayam. Jadi untuk ayamnya kita goreng di minyak yang panas ya mams. Nanti kalau misalkan sudah agak kecoklatan, itu untuk apinya boleh kita kecilin sedikit ya mams, supaya untuk matangnya itu merata sampai ke dalam. Jangan lupa dibalik-balik juga supaya matangnya merata ya mams. Nah kalau misalkan warnanya sudah kecoklatan seperti ini, jadi bisa kita angkat ya mams. Lanjut kita goreng untuk adonan yang berikutnya. Nah jadi untuk menu keduanya juga udah matang ya mams. Simple banget, tapi ini tetap enak kok mams. Dan lanjut setelah ini aku mau buat sambal juga ya mams. Jadi ini sambal tersimpel. Jadi aku pakai setengah bawang putih gitu, dan aku tambahin 8 atau sampai 10 biji cabai gitu. Jadi untuk sambalnya itu mau aku chopper aja biar cepet. Jadi untuk di chopper itu nggak terlalu halus ya mams, kayak gini. Nah kalau udah kita tempatin di mangkok gitu ya mams. Jadi untuk sambalnya jangan lupa dikasih garam dan sedikit kaldu ya mams, dan aku pakai juga sedikit gula. Kalau udah, untuk minyak panasnya boleh kita campurin di atasnya mams. Nah jadi udah matang untuk menu kesiangan kita. Jadi tetap ada sayur, ada proteinnya juga, dan sambal nggak boleh ketinggalan mams. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya mams. Bye.